Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh ada, sedang mana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih. Kalau kita boleh sehat, kita boleh kuat, itu karena anugerah Tuhan. Bahkan kalaupun Tuhan izinkan kita dalam kondisi lemah, biarlah firman Tuhan digenapi dalam kelemahan kita, justru kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti berkali-kali saya katakan, kata masalah dalam hidup kami itu sudah dihapus, karena situasi apapun yang Tuhan izinkan kami alami itu bukan sebuah masalah, tapi itu hanyalah sebuah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia masih berkuasa dan Dia masih punya banyak cara untuk menolong kita. Sebab itu mari kita datang dengan hati bersyukur dalam segala keadaan kita, karena percayalah ada kuasa di dalam ucapan syukur setiap kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kuasa-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami, terus memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Kau baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya juru selamat bagi kami. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati bersyukur kepada-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur
puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Amin, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau Yesus Tuhan, kami tinggikan namamu, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, selalu baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau Yesus Tuhan, kami puji Engkau, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, sebab Kau ajaib, sebab Kau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Haleluya.
sembah, yang dipuji, yang ditinggikan, diagungkan, sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Percaya firman-Mu, Tuhan. Kami mau percaya firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mau tenang di dekat-Mu. Kami aman sebab Kau menjaga kami. Kami kuat sebab Engkau menopang kami. Sebab itu kami mau tetap percaya kepada-Mu. Syukur.
pegang bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Biarlah hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan firman-Mu, sehingga hidup kami juga akan sesuai dengan kuasa-Mu. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami aman itu karena Engkau yang menjaga kami. Kami kuat karena Engkau yang menopang hidup kami. Sekalipun badai sedang menerpa, tapi hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu yang sempurna bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami, mengalami kasih-Mu, mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami. Waktu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini, buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh biarlah hidup kami sesuai dengan firman. Waktu pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk kami dengar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu, sehingga kami melakukan firman-Mu, dan kami mengalami penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, kita ketemu lagi pagi ini. Bersyukur pada Tuhan ya. Dalam segala keadaan kita tahu bahwa hari ini kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Pujian kita ini sudah kita naikkan bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan-perkataan Tuhan. Nah, pagi ini perkataan Tuhan datang lagi bagi kita di dalam Matius 13 ayat 31 dan 32 bunyinya begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat peduli ya. Dia memperhatikan hal-hal yang mungkin bagi manusia itu sepele gitu loh. Tapi dengan perumpamaan biji sesawi dalam Injil Matius ini seringkali, kalau tidak salah di Matius yang pasal ke-7 waktu itu yang bawa renungan Ibu Ramli juga tentang biji sesawi yang berhubungan dengan iman kita. Bahwa iman kita, Tuhan berkata ya, bukan harus yang besar, cukup seperti biji sesawi. Nah, dari hari ini kita boleh melihat bahwa biji sesawi itu adalah benih biji yang sangat kecil, bahkan paling kecil atau terkecil di antara benih-benih yang lain. Nah, untuk menjadi sebuah pohon, ini ada suatu kontradiksi. Biasanya kalau itu kecil, pertumbuhannya itu
tidak akan terlalu besar atau dibandingkan dengan tanaman sayur yang lain, dia nggak akan lebih besar gitu loh. Tetapi di sini keunikan dari biji sesawi, dia sekalipun benih yang paling kecil, dia bisa menjadi pohon, bukan hanya sebagai tanaman sayur, tapi menjadi pohon, bahkan tingginya itu maksimal bisa mencapai 3 meter. Padahal dia benih itu sangat kecil sekali, sekitar 1 mm. Jadi dia bisa bertumbuh 3.000 kali lipat dari ukuran benih dia gitu loh. Nah, sungguh luar biasa kalau kita belajar tentang biji sesawi. Terus saya juga search di Google, apa sih biji sesawi itu gitu. Dalam hidup hari-hari kita manfaatnya apa, nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri ya di Google. Nah, yang paling dikenal itu biji sesawi itu sering dibuat jadi pasta seperti master sheet gitu loh. Kayak kalau kita buat selada, ada pasta yang warna kuning yang rasanya agak pedes-pedes. Nah, itu terbuat dari biji sesawi. Jadi biji sesawi itu nggak sama dengan sayur sawi ya Bapak Ibu yang sering kita makan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, dari perumpamaan hari ini, satu hal yang saya dapat bahwa sekalipun itu hal kecil, itu bisa berdampak besar gitu loh. Kadangkala kita sebagai manusia itu, kita sudah sangat sering dengar firman bahwa kuasa di dalam kita itu lebih besar gitu. Tapi untuk melakukan sesuatu itu kadangkala kita sering membatasi kuasa Tuhan yang besar itu dengan pikiran kita yang sempit gitu. Otak kita yang kecil ini. Misalnya kita mau bersaksi. Kadang untuk mau memulai itu kita sudah mikir, kita ini apalah, kita ini sering mengecilkan kaum minoritas. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau misalnya kita mau memberi kepada seseorang, kadang kita berpikir, kayaknya kulihat dia lebih kaya lah dari aku. Kulihat dia uangnya lebih banyak lah dari aku. Nah, kadang kita berpikir untuk melakukan sesuatu kecil itu sering kita batasi, bahwa kita nggak melihat kuasa Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Misalnya contoh ya, hal-hal kecil. Kami bertetangga. Saya belajar dari suami saya, hal yang kecil gitu loh, memberi senyum. Nggak susah ya Bapak Ibu, memberi senyum misalnya, tinggal narik bibir gitu ya. Nah, kami punya tetangga itu satu blok ini ada 5 orang gitu loh. Tapi seringkali kalau di sini kita sekitar 5-6 tahun tinggal. 6 tahun atau 6 tahun kita tinggal di sini. Nah, dari 5 tetangga kami itu, saya itu merasa bete gitu, ada satu tetangga yang ini bapak kok mungkin karena itu perasaan saya saja, kok setiap kali kalau saya tegur dia seperti buang muka. Terus kalau dia lihat, kalau saya pas mau lewat, dia masuk rumah gitu loh. Jadi setiap kali kalau kami mau pergi konsel, dia pulang kerja tuh, suami saya selalu tegur dia, sapa dia gitu kan, Pak, ini walaupun ya dicuekin gitu loh. Saya sampai, aduh, ini kok tetangga satu ini nih seperti apa gitu loh. Nah, tapi itu dilakukan terus oleh suami saya. Mau dia noleh, mau dia nggak noleh, ya negor, pokoknya disapa. Nah, hingga suatu kali ya, disinilah hal kecil yang kita lakukan gitu. Lama kelamaan itu pasti punya dampak. Seperti firman kita hari ini. Mungkin cuma lewat senyuman, tapi lewat senyuman itu kita bisa bangun hubungan untuk kita bisa komunikasi gitu. Bagaimana kita mau bersaksi kalau kita tidak punya hubungan, dan kita harus mau berani untuk mulai. Kalau kita tidak berani untuk mulai, yaitu hubungan tidak akan pernah bisa dibangun gitu loh. Bagaimana kita mau bersaksi, bagaimana kita mau mengabarkan tentang kabar baik tentang Yesus. Nah, melalui perumpamaan ini juga Yesus juga sudah memberi teladan bagi kita kan.
ketika dia lahir bukan sebagai pembesar, tapi dia lahir sebagai anak dari seorang tukang kayu gitu loh. Yang manusia pada zamannya pun tidak memperhatikan Yesus gitu loh. Jadi Yesus memulainya dari hal yang kecil, yang sangat kecil gitu loh. Tapi Yesus mau gitu memulai. Dia berjalan ke desa, dia mengabarkan tentang kerajaan Allah. Dia panggil muridnya, dimulai dari satu-satu gitu. Dan sampai kepada 11 murid, sampai kepada bahkan berita kabar baik itu sampai kepada kita saat ini gitu loh. Nah, kita bersyukur bahwa kita boleh menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan saya dan boleh mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu yang kecil itu harus kita mulai, dan kita akan percayalah bahwa kecil itu bisa berpengaruh dan berdampak yang sangat besar. Seperti perumpamaan biji sesawi ini, dikatakan bahwa tanaman pohon ini burung-burung bisa bersarang, dia bisa menarik makhluk-makhluk yang lain untuk hinggap, untuk menjadi tempat berlindung gitu. Nah, biarlah hidup kita juga bisa berdampak. Lakukan hal kecil, mulailah gitu. Jangan tidak memulai, tapi berani untuk memulai gitu. Kalau kita tidak berani memulai, ya kita tidak akan melakukan apa-apa, bahkan kita malah hidup mengasihani diri sendiri. Aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, apa yang bisa aku beri itu tidak ada artinya, dan perkataan-perkataan yang bisa melemahkan diri sendiri. Nah, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa kita hidup itu oleh karena perkataan Tuhan, oleh karena firman Tuhan. Jadi hiduplah melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita bersaksi, mulailah dari keluarga kita, mulailah dari Yerusalem kita, orang-orang terdekat kita. Kalau kita tidak pernah memulai, mereka tidak akan pernah tahu. Seringkali ketika kita bersaksi melalui Yerusalem kita, keluarga kita, itu memang hal yang sangat sukar. Bagi saya begitu, ketika saya berdoa bagi keluarga, mereka melihat hidup saya setiap hari, perkataan, kelakuan. Tapi kita mau mulailah dengan berdoa, mulailah dengan menyebutkan nama mereka, mulailah dengan ada belas kasihan atas setiap orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang lain yang kita tahu bahwa mereka akan menuju kepada kebinasaan. Itu aja sih dari saya, teman-teman. Semoga itu memberkati kita semua. Oke, terima kasih, Istriku. Silakan. Jadi sekecil apapun hal yang bisa kita buat, lakukanlah itu. Dari senyum yang istri saya dikatakan, bukan saja sekarang kami lebih akrab, pintu rumah mereka pun terbuka, kami bisa datang, masuk dan ngobrol. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini, jadi biji sesawi ini tidak hanya sebatas bicara tentang iman yang kecil, tapi menghasilkan perbuatan yang besar, sehingga mengalami kuasa Tuhan yang besar. Tetapi biji sesawi pagi hari ini bicara tentang bagaimana sekecil apapun yang kita tabur, maka hidup kita ini akan berdampak besar bagi banyak orang. Nah, jadi biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita praktekkan, apalagi di hari-hari ini. Makanya ada kalimat yang berkali-kali juga mungkin saya selalu ucapkan, jangan batasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu dengan pikiran kita yang terbatas. Jadi sekecil apapun lakukan saja, sekecil apapun lakukan saja. Karena berbuat baik itu adalah sifat alamiah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai ciptaan baru. Apalagi saya percaya, seperti istri tadi saya katakan, bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh apapun. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. Sekali lagi, sekecil apapun. Bukankah firman Tuhan katakan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan di dalam Injil Yohanes katakan,
Kita akan melakukan perkara-perkara yang bahkan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Tapi bagaimana mungkin perkara yang besar itu bisa terjadi kalau kita tidak pernah mau memulai dari perkara yang kecil? Maka firman Tuhan yang sama juga katakan, setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang perlu dan harus kita lakukan. Seperti kitab Daniel katakan, umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat dan bertindak. Jadi come on, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jadilah seperti biji sesawi, sekecil apapun yang kita bisa lakukan, mulai untuk Yerusalem kita, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Lakukan. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu juga mau sampaikan sesuatu, apa yang didapat dari kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur saya juga mendapatkan pencerahan baru pagi hari ini. Karena biasanya kalau bicara tentang biji sesawi selalu bicara tentang, oh iman yang kecil nggak apa-apa, tapi menghasilkan perbuatan yang besar. Tapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tidak bicara tentang iman, tapi bicara tentang sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan berdampak besar, jadi berkat bagi banyak orang. Seperti digambarkan di ayat ini, bahkan burung-burung akan bersarang, binatang-binatang akan berlindung dan bernaung. Karena sekali lagi seperti tadi saya katakan, ini bukan sawi ya, bukan sayur sawi Bapak Ibu. Ini biji sesawi dan dia bisa bertumbuh sampai 3 meter lebih kurang. Jadi cukup besar pohonnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita masih punya banyak waktu. Oke, kalau gitu silakan merenung apa yang mau aku buat kecil. Mungkin kirim ikan janggut dari Bungo, yang ukurannya sebesar. Mulai dari janggutnya kata istri saya, yang kecilnya, janggutnya juga nggak apa-apa, yang penting dikirim. Kenapa tegang semua pagi hari ini Bapak Ibu? Ibu Mirianti, oke, silakan ngomong. Ya, ini yang saya dapat hari ini. Jadi biji sesawi ditaburkan orang di ladangnya. Jadi kalau tidak ditaburkan, kayaknya yang nggak bisa tumbuh ya. Kemudian, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Nah, kalau kita ingat ya, kalau kita menanam, saya senang bercocok tanam ya. Saya itu lagi ingin nanam pohon cipluan. Mungkin nggak ada yang tahu ya. Tapi justru saya dapat cipluan itu di supermarket loh. Di range market besar. Ternyata itu impor. Jadi itu bijinya itu juga kecil. Kayak biji sesawi gitu. Cuman warnanya putih dia. Nggak seperti kalau biji sesawi kan warnanya hitam ya, biji sawi ya, sawi bayam itu bijinya hitam. Nah ini putih. Nah Bapak Ibu ternyata kalau dia ditaburkan di tanah, itu dia harus disatukan gitu. Ditimbun lagi dengan sedikit tanah gitu. Supaya apa? Supaya dia nggak dicari semut. Nanti kalau dia itu sudah begitu, nanti dia bisa tumbuh. Kemudian saya ingat, iya ya, hidup itu begitu. Kita harus menyatu dengan ya sekitar kita. Kalau tadi Pak Heri dengan tetangganya, kemudian ya kita semua lah pasti ada keluarga, ada tetangga, ada teman kerja, ada teman, saudara ya yang lain. Itu kita bersatu. Baru kemudian bisa tumbuh. Nah, tumbuhnya kita
tumbuhnya kebaikan kita, ya, tumbuhnya kasih kita, ya, itu yang kasih pertumbuhan itu bukannya kita sendiri gitu ya, tapi ternyata Tuhan yang memberi pertumbuhan, ya, Tuhan yang menumbuhkan, nanti kita bisa menjadi lebih besar daripada pohon sayuran yang lain. Itu yang saya dapat sih, rasanya oh iya ya, kalau kita nggak menyatu dengan tanah, yang nggak tumbuh, yang menumbuhkan ternyata Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu perumpamaan yang saya dapat, karena kapan hari saya beli buah cipluan. Apa ya buah cipluan itu, bahasa Indonesianya saya juga nggak tahu. Ternyata itu katanya baik untuk jantung ya, untuk pembuluh darah jantung. Informasi saya dapat, wali kota Jambi itu di kulkasnya itu stok pohon cipluan, tapi satu pohon. Jadi dia rebus dari akarnya, batangnya, sampai daunnya, pokoknya direbus. Untuk apa? Untuk pembuluh darah ya, jantung ya. Makanya sekarang lagi dicari, tapi lagi agak susah pohon cipluan. Jadi pohon yang buah itu ada bungkusnya lagi. Itu. Di TC banyak sih. Jadi banyak di situ ya. Ada, tapi ya itu tadi, kadang orang nggak tahu, terabaikan, sudah sampai jadi besar. Ya nggak apa-apa, buahnya jadi banyak nanti. Yang saya dapat seperti itu. Wali kota Jambi itu kulkasnya isinya pohon cipluan semua. Jadi ternyata biji yang kecil itu, kalau Tuhan beri pertumbuhan, bisa jadi lebih besar dari sayuran lain dan berguna. Yang itu yang saya dapat ya, berguna untuk siapapun lah, pasti berguna. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Neti. Jadi teruslah berbuat baik sekecil apapun sampai kita lupa untuk berbuat jahat. Nah, itu tadi. Oke, yang lain Ibu Caca mau sampaikan sesuatu? Yang kecil, aku pikir yang seperti yang paling gampang, yang saat ini yang gampang dilihat adalah yang semua bisa lihat. Saya lagi sakit begini, ada foto juga gimana hal yang kecil yang dilakukan oleh teman-teman air hitam. Bagi mereka mungkin hal yang kecil, mereka kirim buah, ya seperti itu. Saat mereka datang ke tempat saya hampir nangis gitu. Bagi mereka mungkin it's okay, aku biasa, aku bisa. Hal kecil, tapi bagi saya itu luar biasa. Karena perjalanan dari air hitam ke sini, walaupun saya sering ke air hitam, tapi bagi saya mereka ke sini bukan gampang juga. Aku sangat menghargai akan kasih mereka yang seperti Pak Heri bilang, sebenarnya itu sangat simpel. Yang juga Pak Hengki kemarin, mereka aku merasa ya itu ada satu hal yang indah yang dikerjakan, bagi mereka itu hal kecil kok gitu, bisa kok gitu loh. Tapi bagi yang sakit, pada saat ini kan saya yang sakit gitu, saya menikmati. Jadi saya akan maksudnya hal-hal itu indah sekali, memang betul-betul yang akan membuat aku merasa dampaknya yang betul-betul aku pikir menjadikan kita tuh semakin ngerasa bahwa kasih persaudaraan itu ada dan kuat, harus ditunjukin gitu loh. Hal itu yang ditunjukin, walaupun yang say hello, ada banyak yang juga telepon saya atau apa, just say hello aja itu memberikan dampak gitu loh. Jadi itu pun ngajarin saya, walaupun sehari-hari pun saya begitu, tapi kali ini saya ngerasain. Jadi memang indah sekali, yang mesti didik aku sendiri juga, yang seperti Pak Heri lakukan ke tetangga, juga saya nikmati, saya juga lakukan itu. Dan kalau apalagi di dalam Tuhan, kita bisa terus lakukan itu, itulah namanya
kita sebagai orang Kristen yang punya kasih gitu loh, kasih yang ditunjukin. Gitu dari aku. Oke, terima kasih. Apalagi kan hari-hari ini kita bicara tentang bertekun dalam persekutuan. Sungguh saya berdoa, saya berharap kita benar-benar praktek gaya hidup jemaat mula-mula itu. Supaya Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu juga nyata. Terus semalam di Komsel saya juga kasih gambaran harusnya hubungan saudara bersaudara, suami istri, orang tua anak, anggota Komsel, bahkan gereja itu seperti Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Wow, keren banget Bapak Ibu kalau hal itu benar-benar kita praktekin. Sehingga kita kemana-mana aman. Kemarin, beberapa hari yang lalu ada salah satu ibu penatua tanya, Michelle jadi kuliah di mana? Oh di Jogja. Terus ditanya, ada keluarga ya? Oh ada keluarga Tuhan di sana. Saya punya banyak sahabat dan saya punya banyak teman di Jogja. Nah ketika kita menabur hal-hal yang sekecil apapun, Tuhan bisa rancangkan begitu luar biasa. Oh ternyata Tuhan punya rencana lebih daripada apa kita pikirkan. Semua Tuhan sudah sediakan di Jogja. Ada orang-orang yang selama di Jambi saya layani, sekarang mereka tinggal di Jogja. Ada orang-orang saya layani, mereka punya kos-kosan di Jogja. Wow, keren banget Bapak Ibu. Ternyata ketika kita menabur hal yang kecil, pokoknya fokus kita adalah menabur. Makanya seperti khotbah saya terakhir, prinsip pertama, pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita lakukan itu adalah melepaskan hak. Apa itu melepaskan hak? Fokus pada melakukan kewajiban. Saya sebagai hamba Tuhan melakukan kewajiban saya melayani aja. Tanpa pamrih, pokoknya melayani. Tanpa pamrih. Nah, tiba waktunya lah nanti, tepat pada waktunya lah kami mengalami dampak dari apa yang kami buat. Nah, saya percaya setiap kita seperti itu. Yuk, layani saja tanpa pamrih, sekecil apapun. Karena firman Tuhan katakan kalau kita memberi dan kita berharap kita dibalas, berarti kita sudah terima upahnya dari Dia, bukan dari Bapa di surga. Tapi saya mau apa yang saya kerjakan, saya mau terimanya dari Bapa, karena itu lebih dahsyat bagi saya. Makanya lakukan segala sesuatu tanpa menuntut hak. Oh, aku sudah lakukan, kenapa dia nggak seperti ini ya kalau waktu aku ini ya? Jangan pernah menuntut hak. Tapi yuk belajar melepaskan hak, lakukan saja kewajiban kita. Walaupun kita pernah nabur, kok giliran aku nggak ada ya? Giliran aku, orang yang lain aku sibuk, giliran aku yang sakit nggak ada yang perhatiin. Wah, bahaya kalau seperti itu. Tapi yuk kita fokus saja lakukan bagian kita. Dan percayalah, apa yang kita lakukan sekecil apapun, itu pasti akan berdampak besar. Dan kerajaan Allah diperlebar, Bapa dipermuliakan. Itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yuk kita bangun puasa persekutuan, dimulai dari kita bertekun dalam firman. Oke, saya percaya pagi hari ini kita diberkati, dan tentu kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekecil apapun, lakukan itu. Oke, Tuhan memberkati. Apakah masih ada yang lain mau tambahkan sesuatu? Kalau tidak, saya akan serahkan. Saya mau thank you juga sama Along, sama Natali. Itu saya sekalian ngomong. Sebelum saya sakit, makanya ini hal-hal yang indah ya di dalam Koramdeo, di keluarga kita ini, itu keluarga Koramdeo sepakat ini. Ini kesaksian-kesaksian dari aku yang kecil yang mungkin nggak tahu gitu. Jadi kesempatan aku bisa ngomong gitu ya. Jadi seperti Natali, dia bisa bikin jongkong gitu ya. Itu hal yang kecil, padahal saya itu dia bilang dia memberikan saya jongkong, ada Natali di sini ya. Iya kan. Dia kasih saya banyak yang lain, tapi jangan timbul malah satu masalah baru jadi iri hati ya. Jadi maksud saya di sini saya dikasih jongkong kecil-kecil banyak, dikasih pakai banyak. Sakit dulu yang lain, ayo enggak kan? Cerita sebelum saya sakit, sebelum saya sakit. Menjelang saya sakit dia bisa keinget saya sakit banyak banget. Tapi saya bilang, aduh puji Tuhan dia kasih aku banyak, tapi jadi nggak habis kan. Tahu nggak? Saya bilang mana tadi, tahu nggak? Kami tuh seperti kita ini jadi orang yang lebay, tapi memang kasih itu mesti lebay kali ya Pak ya. Ya. Tapi kita ada satu. Tidak akan pernah lebay, kasih itu tulus dan besar. Ya, makanya kan dia kasih saya banyak.
Terus saya bagi, setelah saya ambil cuma beberapa biji, kemudian yang lain-lain itu saya bagi lagi kantong-kantong kecil, saya bawa ke air hitam, dapatlah 4 keluarga lagi yang dapat jongkongnya si Natali loh. Jongkong sama pempeknya yang enak. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau pesan jongkong sama apanya sih ya? Pempek panggangnya enak. Jadi saya sekalian promosiin di sini. Ya, jadi aku pikir ya, waktu Natali pun dengar, saya bilang kamu punya kue, kamu punya itu tuh jadi berkah loh, ada 4 keluarga yang dapet di situ. Aku bilang thank you ya, walaupun kecil-kecil itu semuanya waktu feedback kembali, Lausu thank you ya, Lausu thank you. Ada yang kira saya yang bikin, saya bilang bukan saya, ada teman yang bikin, dia bilang enak Lausu ini, Lausu enak. Jadi aku pikir ya waktu mereka hanya ngomong aja, bos, karena saya ngerasain 4 keluarga itu terima tuh dengan senang, ngerasa diperhatiin. Aku bilang thank you juga sama Natali, aku nggak bisa bikin loh jongkong, nggak bisa bikin pempek panggang, tapi aku ya itulah aku bilang aku ngerasain banget, happy banget kita lakukan terus menerus yang hal-hal yang kayak gitu loh. Ya Natali aku promosin sekalian. Iya, Itu aja mana. Oke. Udah. Oke, si Noni mau ngomong silakan nih. Barusan kan sebelum join ini kan, aku tuh tiba-tiba mimpi papa sama ada mimpi mamanya papa. Nah, di mimpi itu sebelum masuk yang ke situ, papa itu kayak bilang kok semua orang kayak menjauh sini gitu, dibilang gitu kan. Terus aku bilang enggak ngejauh, kok aku ada di sini, aku bilang gitu sama papa. Nah, terus posisi di rumah itu tuh ada emak gitu. Terus habis itu emak itu lagi sakit ceritanya. Di mimpiku lagi sakit. Dadanya itu sakit. Terus aku bilang gini, "Mak, mau sembuh?" gitu. Mau gitu. Mak punya iman gitu. Ya punya. Mak mau sembuh nggak? Bener-bener mau sembuh nggak? Mau gitu. Tapi kan gitu. Terus aku bilang gitu di mimpi aku, "Mak, orang kalau beriman itu nggak ada kata tapi, Mak," gitu. Orang kalau beriman itu pasti sembuh, aku bilang gitu kan. "Mak, nggak boleh Mak bilang itu beriman pengen sembuh, tapi Mak bilang, iya, tapi kan ada ini itu kan, tapi kan ini penyakitnya gini gitu." Nah, Mak, namanya beriman itu pasti sembuh. Ayo, kalau misalnya Mak mau sembuh, ayo kita berdoa sekarang. Cuma sekilas gitu doang mimpinya, terus udah hilang. Aku kebangun, terus nggak lama alarmnya bunyi. Terus mama ingetin, aku mau cerita ke mama, bentar ya, mama lagi komsel. Oh iya, ibadah ya. Terus habis itu aku langsung join kan. Nah, pas join langsung dengerin, masih setengah sadar sebenarnya. Terus habis itu akhirnya pas ngobrol tentang iman, tentang biji sesawi, itu langsung kayak aku mikir relate gitu. Kenapa ya aku tadi kok mimpi tentang iman gitu, kok mimpi tentang kesembuhan gitu. Terus aku mikir, iya ya, kayaknya selama ini tuh kita sebagai manusia itu kita beriman, kita iman, oh iya pasti sembuh, kita doa kita pasti sembuh gitu. Tapi di dalam hati kita yang paling kecil itu kayak bilang, ya tapi kan penyakitnya kayak gini loh. Tapi kan masa bisa langsung nyembuhin gitu. Kita percaya tapi sebenarnya di dalam hati paling kecil tuh masih ada kata tapi ini, tapi itu gitu. Nah, di sini yang aku pelajari itu kayak, iya, beriman itu beriman yang sungguh-sungguh gitu, nggak ada kata tapi sedikit pun. Beriman pasti sembuh. Aku pasti sembuh gitu. Nggak ada kata tapi ini, tapi itu gitu. Di situ aku belajar beriman itu artinya, iman itu artinya percaya sepenuhnya gitu, tanpa ada kata-kata lain di belakangnya itu. Gitu. Itu sih yang Oke, Noni Priscila ini ponaan saya di Jakarta, anak Ibu Junior Megawati yang bapaknya beberapa minggu yang lalu meninggal. Jadi kami panggilnya Noni dan dia panggil istri saya itu Uwa. Ini Empek. Itu panggilan di keluarga kami. Nah, ya, jadi seperti kalimat yang berkali-kali juga saya pernah katakan, hiduplah dalam kebenaran, bukan pembenaran. Apa bedanya kebenaran dan pembenaran? Kebenaran itu firman Tuhan, titik. Nah, tapi ada begitu banyak orang Kristen hidupnya bukan dalam kebenaran, tapi dalam pembenaran. Nah, pembenaran itu apa? Firman, terus koma, tapi. Nah,
Seperti istri saya juga bilang, bukan hanya seperti Noni bilang bicara tentang iman, tapi dalam hal berbuat itu tadi, iya sih firman Tuhan sih nyuruh memang harus berbuat, tapi Pak, makanya hidup kita ini jangan dibanyakin kasih tapi Bapak Ibu. Taat yang ada. Tuhan ngomong beriman, ya beriman. Makanya banyak statement-statement yang saya katakan, yuk kita percaya, bukan berusaha untuk percaya. Yuk kita berpengharapan kepada Tuhan, bukan berdasarkan ekspektasi kita. Nah, jadi sekali lagi, yuk pagi hari ini kita belajar menabur biji sesawi. Menabur, terus berbuat baik, sampai kita lupa berbuat jahat. Bangun kuasa persekutuan, dimulai dari Yerusalem kita, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kita bersyukur kita punya keluarga, Koram Deo, yang care satu dengan yang lain. Dan biarlah firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan seperti sekali lagi yang Noni tadi bilang, kalaupun biji sesawi seperti istri saya juga bilang, berapa waktu yang lalu Ibu Rami juga sampaikan itu juga bicara tentang iman. Ya beriman, ya titik, beriman. Nggak pakai kata tapi. Percaya saja, percaya saja. Oke, saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan terus berserah dan percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya itu adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, cara dan keputusannya di tangan Tuhan, bukan dalam hidup kita. Oke, silakan, Hengki. Oke, mari kita serahkan hati, kita tutup dalam doa. Silakan, Trisman. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan di pagi hari atas kasih Tuhan sepanjang malam hari ini, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bersekutu kembali Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman kami di ruang sini pagi hari ini. Banyak hal yang Tuhan ingatkan supaya kami boleh setia dalam hal yang Tuhan kerjakan. Tentu Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan besar dalam hidup. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini atas persekutuan, atas perjumpaan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah. Pada kiranya Tuhan kemuliaan selalu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak terpuji nama-Mu. Di pagi hari ini Tuhan kami bersepakat, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan yang terus Tuhan memulihkan keadaan Bapaknya Pak Heri, supaya Tuhan kami boleh bersepakat juga paru-parunya semakin normal sehingga dapat bernapas tanpa bantuan dari tabung oksigen. Tuhan, kami sungguh percaya kepada Tuhan yang adalah pekerjaan Tuhan yang telah Engkau nyatakan, telah Engkau kerjakan dalam kehidupan Bapaknya Pak Heri, Tuhan. Dan kami sangat bersyukur dan kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang terus memberikan kelegaan dan juga Tuhan hati yang terus bersukacita sehingga Tuhan Bapak Heri pulih secara total seperti yang Tuhan mau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan kami bersepakat di pagi hari ini, kami berdoa buat Ibu Cia dan juga Samuel, Tuhan dipulihkan dan disembuhkan dari COVID, dan kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada mukjizat Tuhan terjadi, karena sampai hari ini mukjizat itu masih nyata ketika kami bersatu hati, ketika kami bersepakat. Di pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk pemulihan buat Cia dan juga Samuel. Itu boleh dinyatakan dan itu terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan kami akan mendengar ada kabar yang baik, pemulihan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa buat Ibu Suryanti dan juga mamanya yang saat ini juga Tuhan sedang terpapar COVID. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya tangan-Mu yang kuat, yang penuh dengan kuasa, yang telah terpaku di atas kayu salib itu Tuhan yang boleh menyembuhkan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan juga sudah memanggil Bapanya ke surga, dan Tuhan biarlah kiranya Engkau Roh Kudus yang selalu menghiburkan hati dan memberikan kekuatan, dan Tuhan yang menjadi sahabat yang selalu ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka melewati hari-hari mereka Tuhan dengan iman, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kasih karunia yang melimpah, yang melampaui batas akal kami Tuhan, itu yang Engkau lingkupi terus pada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan Tuhan, di pagi hari ini seluruh kami yang selalu bersekutu bersama-sama di dalam Ramdeo ini, Tuhan yang kiranya memberkati setiap hidup kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala virus, sakit, penyakit. Tetapi biarlah kiranya Tuhan, kesehatan itu menjadi bagian kami setiap hari Tuhan. Karena rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih kami mengucap syukur bagi pagi hari ini. Juga Tuhan, di pagi hari ini kami bergumul buat bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga berdiri bagi bangsa ini, kami bersepakat berdoa. Karena kami percaya Tuhan, kuasa kesepakatan kami ketika kami sepakat Tuhan untuk berdoa bagi bangsa. Maka sesungguhnya kasih karunia Allah turun bangsa kami. Bangsa kami dipulih, bangsa kami disembuhkan Tuhan. Jika kami hari-hari ini Tuhan diserang dan masih Tuhan dalam keadaan berduka karena COVID ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kami pegang janji-Mu bahwa Tuhan juga memulihkan bangsa kami. Di dalam nama Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah bangsa kami terus Tuhan berkati, bangsa kami terus Tuhan pulihkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik, perekonomian yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Lamli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh bersyukur untuk Ramdeo kami pada pagi ini. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan, apapun perbuatan sekecil apapun yang kami lakukan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kami boleh melakukan hal-hal kecil yang dapat memberkati orang lain, Tuhan. Biar nama-Mu boleh dipermuliakan lewat kehidupan kami. Berkati setiap kami, sekali lagi kami serahkan, kami yang sakit Tuhan, Tuhanlah yang menyembuhkan kami sepanjang hari ini. Kami yang sehat, kami dapat beraktivitas, kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami bekerja, memuliakan nama-Mu, kami terus memandang wajah-Mu, dan Engkau melimpahkan kami dengan kasih karunia. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, izin